Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Rizky Ramadhani, nomor absen 25 dari kelas 502, program studi D3 Pajak 2018. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan suatu penyuluhan mengenai perpajakan, yaitu dengan tema Generasi Z mengenal NPWP. Nah, dalam penyuluhan kali ini terdapat 5 materi utama yang akan saya bawakan. Materi pertama yaitu kita akan membahas apa sih itu NPWP. Yang kedua, apa sih manfaat yang dapat kita rasakan selama kita memiliki NPWP, khususnya bagi para pelajar. Yang ketiga, kapan sih kita wajib membuat NPWP? Yang keempat, apa saja syarat yang dibutuhkan dalam membuat NPWP? Dan yang terakhir, bagaimana cara mendaftar dan membuat NPWP itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih itu NPWP? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, secara sederhananya, NPWP itu merupakan identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu apa sih manfaat memiliki NPWP, terutama bagi para pelajar. Yang pertama, kita dapat terhindar dari tarif yang lebih tinggi. Nah, contohnya seperti pemotongan PPh 21 oleh perusahaan. Nah, PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan apabila karyawan tersebut tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong 20% lebih tinggi dari tarif normalnya. Nah, yang kedua yaitu tidak perlu repot lagi urus NPWP saat mulai bekerja. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan meminta karyawan untuk memiliki NPWP. Nah, ketika Anda masuk ke dunia kerja, maka Anda akan dituntut untuk memiliki NPWP. Namun apabila kita sudah memiliki dari awal, kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mengurus pembuatan NPWP itu sendiri. Yang ketiga, memudahkan mahasiswa yang ingin merintis usaha bisnis. Nah, dalam kaitannya usaha bisnis pasti erat kaitannya dengan perpajakan. Nah, oleh karena itu agar administrasi perpajakannya lebih mudah dalam memulai proses bisnis, maka kita harus mempunyai NPWP sejak dari awal. Dan yang terakhir yaitu menghindari sanksi pidana perpajakan. Selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu kapan sih kita wajib membuat NPWP. Nah, kita wajib membuat NPWP apabila penghasilan yang kita dapatkan melebihi batas dari PTKP. Nah, PTKP itu apa sih? PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak, yaitu seperti suatu batasan tidak dikenai pajak. Nah, meskipun penghasilan kita belum melebihi PTKP, kita dapat tetap memiliki NPWP. Namun kita harus tetap melaporkan kewajiban perpajakan dalam suatu tahun pajak, meskipun kita tidak berkewajiban untuk membayar pajak itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya, apa saja sih syarat dalam membuat NPWP itu sendiri. Nah, syarat dalam membuat NPWP itu sendiri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu bagi orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas,
dan orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, untuk yang orang pribadi tidak melakukan pekerjaan bebas, syaratnya cuma satu, yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Yang orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, nah itu ada 3 syarat yang diperlukan untuk membuat NPWP, yaitu pertama fotokopi KTP, yang kedua fotokopi dokumen izin usaha atau tagihan listrik, dan yang ketiga yaitu surat pernyataan bermaterai. Selanjutnya materi yang akan saya bawakan yaitu bagaimana cara mendaftar dan membuat NPWP. Nah, dalam mendaftar dan membuat NPWP ada 2 metode. Yang kali ini saya bahas, pertama itu adalah e-registration. Nah, e-registration ini caranya bagaimana cara membuat NPWP melalui e-registration? Yang pertama, kita mengunjungi laman pendaftaran NPWP di alamat erek.pajak.go.id/daftar. Selanjutnya, kita melakukan aktivasi pendaftaran melalui email yang didaftarkan. Selanjutnya, kita mengisi dan mengirim formulir pendaftaran. Selanjutnya, kita mencetak formulir registrasi wajib pajak dan surat keterangan terdaftar sementara. Yang terakhir yaitu mengirim dokumen dalam bentuk soft copy melalui via e-rek atau pos dengan maksimal 14 hari kerja. Selanjutnya metode yang kedua yaitu pendaftaran secara langsung. Nah, pendaftaran secara langsung ini ada 3 tahap, yaitu pertama wajib pajak atau calon wajib pajak mendatangi KPP atau kantor pelayanan pajak Pratama atau KP2KP di tempat tinggal Anda. Yang kedua, membawa dokumen syarat pendaftaran NPWP yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu ada OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, melakukan pendaftaran secara manual ke petugas pendaftaran. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penyuluhan mengenai perpajakan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan pelajar yang khususnya anak-anak SMA yang masih belum terlalu paham tentang kewajiban perpajakan. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum